Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan hadirat sekalian yang saya hormati. Sebagai pembuka, marilah kita memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan ini di sini bersama-sama. Dapat memenuhi kewajiban kita dalam menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut sebagai bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita niatkan hati untuk menambah ilmu, agar segala yang kita lakukan benar-benar menghasilkan manfaat. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato sederhana tentang mahasiswa hebat, santun berbahasa di era digital. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai identitas diri yang turut dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia yang terus berkembang selaras dengan peradaban manusia yang kian semakin melaju. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang semakin cepat, sehingga dalam komunikasi antara manusia di negara ini dapat dilakukan dengan mudah. Kemudahan dalam komunikasi ini dapat dipercepat melalui proses keterkaitan dan ketergantungan antara manusia dengan teknologi di dunia. Kesantunan bahasa sendiri adalah hal yang memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik menggunakan bahasa lisan maupun secara tulisan. Di era globalisasi, era digital, era industri, era cyber, komunikasi dilakukan dengan ruang-ruang virtual yang tampaknya mengalami pergeseran dipengaruhi oleh faktor teknologi. Artinya, secara tidak langsung, faktor teknologi tersebut menyebabkan kehilangan komunikasi sosial yang sesungguhnya, sehingga hubungan interpersonal yang sesungguhnya itu beralih kepada teknologi digital. Tampaknya kesantunan berbahasa di ruang virtual semakin mengalami pergeseran dari yang aslinya, sehingga pergeseran kepada ruang-ruang kebencian, caci maki, penyebaran informasi hoaks. Ruang-ruang virtual dijadikan sebagai agen untuk saling berbagi sebagai media pertukaran informasi, serta bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif di dunia maya sebagai produk dari teknologi. Kesantunan merupakan norma atau aturan perilaku yang ditetapkan, disepakati bersama oleh suatu masyarakat, dipengaruhi oleh tata cara, adat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, budaya Sunda mengedepankan nilai-nilai silih asih, asuh, dan asah. Kesantunan komunikasi terkait erat dengan penggunaan bahasa yang baik, sopan dan benar sesuai dengan norma maupun tata krama. Pergeseran zaman, nilai budaya, serta pola pikir masyarakat yang semakin maju dan modern turut andil dalam kesatuan berkomunikasi. Kesantunan berkomunikasi bisa saja berbeda dengan antara satu daerah dengan daerah lain. Kesantunan berbahasa menjadi amat sangat diharapkan agar nantinya dapat meredam gejolak dan pergeseran sosial yang kerap kali terjadi karena kesalahpahaman dalam berbahasa. Tidak dipungkiri, NKRI dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda diharapkan kehadiran bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia menjadi sarana pemersatu bangsa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia hendaknya dipraktikkan dengan baik dan benar. Berbahasa memang mudah, tapi bukan berarti boleh sembarangan.
Kosakata atau diksi harus dipilih sesuai tujuan, bukan malah memancing emosi atau amarah orang lain. Sebagai mahasiswa yang hebat dan bermartabat, santun berbahasa dicerminkan dari tingginya adat dan ilmu. Di era digital sekarang terjadi kemerosotan bahasa hingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjadi penggerak dalam revolusi bahasa, hingga dalam kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diantisipasi. Sebagai mahasiswa yang hebat dan bermartabat, santun berbahasa dicerminkan dari tingginya adat dan ilmu. Di era digital sekarang terjadi kemerosotan bahasa hingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan, terutama di kalangan anak muda sebagai mahasiswa. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjadi penggerak dalam revolusi bahasa yang hingga segala kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diantisipasi. Sebagai penutup, dari banyaknya kata dan kalimat yang saya sampaikan pada podium di acara ini, jika baik maka ambillah, dan jika itu sesuatu yang buruk, maka buanglah jauh-jauh. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah quote dari Raden Ajeng Kartini. Sungguh adat sopan santun kami, orang Jawa, amatlah rumit. Adikku harus merangkak bila hendak lalu di hadapanku. Kalau adikku duduk di kursi, saat aku lalu haruslah segera ia turun duduk di tanah dengan menundukkan kepala sampai aku tidak kelihatan lagi. Adik-adikku tidak boleh berkamu dan berengkau kepadaku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.